Ohayo gozaimasu minasan. Ketemu lagi di channel TBS. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menulis resume Jepang atau rirekisho. Karena mungkin masih ada nih yang bingung gimana cara membuat resume dalam bahasa Jepang. Untuk format CV versi TBS bisa di-download pada website TBS ya. Linknya ada di deskripsi. Silakan dicek. Oke, di sini ada beberapa bagian nih. Kita mulai dari yang paling atas. Di sini ada tahun, bulan, dan hari dari kiri ke kanan. Nah, ini sebaiknya adalah tanggal ketika minasang mulai menulis resumenya. Lalu ada foto. Foto yang digunakan adalah foto formal ya, dengan ukuran 3x4 cm. Selanjutnya adalah informasi lengkap data diri. Nah, di sini mulai dari nama lengkap, ditulis dalam katakana dan dalam bahasa Indonesia. Tanggal lahir berturut-turut dari kiri ke kanan itu tahun, bulan, dan tanggal. Lalu usia, jenis kelamin, melingkari salah satu, pria atau wanita. Kemudian nomor handphone dan alamat email yang aktif, dan alamat tempat tinggal minasang saat ini ya. Oh ya, perlu diperhatikan, pastikan untuk menuliskan furigana nama dan alamat kamu ya, karena beberapa perusahaan Jepang itu kesulitan membaca nama dan alamat dalam bahasa asing. So, jangan lupa katakannya. Nah, lalu ada kolom riwayat pendidikan. Di sini, minasang dapat menuliskan riwayat pendidikan mulai dari SD hingga SMA atau universitas. Kolom paling kiri adalah untuk tahun masuk dan tahun lulus. Selanjutnya kolom bulan masuk dan lulus, dan jenjang pendidikan minasang. Nah, pada jenjang pendidikan universitas, harap dituliskan jurusannya juga ya. Lalu setelah riwayat pendidikan, ada riwayat pekerjaan. Nah, di sini minasang dapat menuliskan pengalaman kerja yang telah dilakukan selama di Indonesia, mulai dari tahun masuk bekerja hingga selesai kontrak kerja, dan dituliskan dengan jelas ya. Misal, mulai bekerja di bagian sales di PT Total Bali Sejahtera pada bulan Oktober 2007 dan berhenti bekerja pada bulan September 2009, dan begitu seterusnya. Oh iya, jangan lupa penulisannya dengan katakana ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Di sini tertulis lisensi dan kualifikasi. Di sini minasang dapat menuliskan lisensi dan kualifikasi yang sudah dimiliki, seperti sertifikat TOEIC atau JLPT dan SIM. Harap ditulis dengan jelas ya tahun dan bulan ketika mendapatkannya, serta lulus atau tidak lulusnya ya. Tapi, jika minasang belum memiliki lisensi dan kualifikasi, nggak apa-apa, it's okay. Minasang dapat menuliskan rencana yang akan dilakukan untuk mendapatkan lisensi dan kualifikasi tersebut. Misal, berencana untuk mengambil JLPTN 2. Nah, minasang dapat menuliskannya di sini bahwa minasang akan berencana untuk segera mengambil kualifikasi tersebut. Oke, selanjutnya keterampilan khusus, hobi, dan mata pelajaran favorit. Nah, minasang dapat menuliskan daya tarik pribadi di sini, seperti hal-hal yang telah dipelajari selama ini di Indonesia, keterampilan khusus dan hobi. Nah, di sini contoh keterampilan khususnya, misal bisa programming yang berkaitan dengan IT, atau minasang memiliki kemampuan komunikasi yang bagus dan kerja sama tim yang bagus. Nah, hal-hal seperti ini dapat dituliskan pada bagian ini ya. Bagian selanjutnya, motivasi. Silakan minasang tulis motivasi minasang untuk ingin berangkat ke Jepang apa, alasan kenapa minasang ingin bekerja di perusahaan tempat minasang melamar, dan apa yang ingin minasang lakukan setelah bergabung dengan perusahaan. Misal, minasang ingin berkarir dalam bidang ini karena sesuai dengan keahlian, dan setelah bergabung dengan perusahaan, minasang akan berusaha mengembangkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk berdedikasi kepada perusahaan, misalnya seperti itu. Kemudian self-promotion. Di sini minasang dapat memperkenalkan diri secara singkat mengenai pribadi diri ya, seperti kelebihan dan kekurangan diri, hal-hal yang sudah dicapai di pekerjaan sebelumnya, dan juga yakinkan bahwa minasang layak diterima di perusahaan tersebut. Lalu pada bagian bawahnya ada bagian anggota keluarga yang bergantung. Nah, maksudnya adalah jumlah tanggungan anggota keluarga yang minasang miliki.
selain pasangan ya. Misal, ada tanggungan orang tua atau adik. Kemudian, ada pilihan mempunyai pasangan atau tidak. Bagian kiri untuk mempunyai pasangan, dan bagian kanan untuk tidak punya pasangan. Harap dilingkari salah satu saja ya. Lalu bagian ini adalah untuk apakah pasangan minasang termasuk ke dalam tanggungan minasang atau tidak. Jika iya, lingkari ada, dan jika tidak, lingkari tidak ada. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Nah, ini adalah bagian di mana minasang dapat menuliskan permintaan pribadi minasang, seperti gaji, lokasi, dan jenis pekerjaan, atau bagian pekerjaan yang diinginkan. Misal, saya lebih suka bekerja di wilayah Kanto, seperti itu. Tetapi, jika tidak ada permintaan khusus, biasanya diisi dengan Kishakite Nishitagaimasu, atau mengikuti peraturan perusahaan. Oke, sekian dulu tentang cara menulis resume Jepang untuk kali ini. Udah gak bingung lagi kan gimana cara ngisinya? Semoga minasan dapat membuat resume yang bagus dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan ya. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Ja, mata ne, ganbatte!